Jalan-jalan ke Cikapundung jangan lupa memakai topi. Wilujeng Sumping di Petun Bandung, kami akan melayani sepenuh hati. Silih asih, silih asah, silih asuh. Filosofi luhur masyarakat Sunda, silih asih, silih asah, dan silih asuh menjadi ruh pelayanan prima bagi segenap stakeholder di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk melayani setiap warga yang berperkara dengan sepenuh hati sesuai dengan moto pelayanan prima dan putusan berkualitas. Petun Bandung yang berdiri sejak 1992 memiliki sejarah panjang dalam mewarnai dinamika peradilan tata usaha negara di Tatar Jawa Barat. 20 April 1992 jadi tonggak sejarah berdirinya Petun Bandung. Kala itu, Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Ismail Saleh SH. Awalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakan bagian dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan menempati gedung milik Direktorat Jenderal Imigrasi Kantor Imigrasi Daerah Bandung. Namun, dengan adanya Kepres RI nomor 21 tahun 2004, maka kepemilikan atas lahan dan bangunan gedung telah dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Mahkamah Agung RI. Dengan wilayah yurisdiksi meliputi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, maka Petun Bandung diamanahi tugas berat untuk menciptakan rasa keadilan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara bagi warga Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk terbesar di tanah air sebanyak 48 juta jiwa penduduk dan wilayah geografis yang luas mencakup 18 kabupaten dan 9 kota, jadi tantangan besar bagi Petun Bandung untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal. Mengemban amanah sebagai lembaga peradilan tata usaha negara dengan jangkauan yang sangat luas, Petun Bandung berpegang teguh pada tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai wilayah yurisdiksinya. Guna mewujudkan tugas pokok dan fungsi tersebut agar tepat sasaran, Petun Bandung mengejawantahkan komitmennya melalui visi dan misi sebagai berikut. Sebagai lembaga peradilan, Petun Bandung berupaya menjadi yang terdepan untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat dengan berupaya mewujudkan proses peradilan ke dalam suatu proses yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan tanpa mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Maka dari itu, Petun Bandung secara bersungguh-sungguh menerapkan reformasi birokrasi serta pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani sesuai dengan arahan Mahkamah Agung. Garis besar kebijakan zona integritas tersebut diterapkan ke dalam 6 area reformasi birokrasi yang diemban Petun Bandung, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, peningkatan kualitas SDM, akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan. Reformasi birokrasi menjadi salah satu bentuk langkah awal untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan terhadap penyelenggaraan sistem organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang baik, efektif, dan efisien demi terwujudnya good governance dan clean governance. Komitmen ini dilakukan secara terstruktur sebagai langkah awal dilakukan melalui sosialisasi keputusan Mahkamah Agung tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selain melakukan pemahaman bersama secara internal di Petun Bandung, konteks manajemen perubahan ini diwujudkan dengan menciptakan keteladanan bersama, dengan menciptakan unsur pimpinan sebagai role model bagi seluruh stakeholder di bawahnya, sehingga jadi pendorong dan pengendali semua stakeholder Petun Bandung, juga
juga menjadi agent of change yang menjadi energi penggerak perubahan di Petun Bandung. Dan sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh stakeholder Petun Bandung menandatangani Fakta Integritas. Fakta Integritas ini diharapkan tak hanya jadi sebuah prasasti saja, namun menjadi tonggak perubahan bersama di lingkungan Petun Bandung. Selanjutnya, komitmen tersebut dituangkan dalam rencana kerja yang disusun bersama agar menjadi pedoman kerja bersama. Selain sosialisasi dan kajian ilmiah, guna memperkuat pemahaman tentang zona integritas, Petun Bandung melakukan kajian dari sisi keagamaan lewat pelaksanaan kultum secara daring yang dilakukan secara berkala, internalisasi pola pikir dan budaya kerja dan pemahaman etika profesi dan organisasi. Perkembangan teknologi jadi tantangan tersendiri dalam mewarnai dinamika hukum yang berkembang di masyarakat. Memasuki era digital, Petun Bandung mau tak mau ikut bertransformasi mengikuti perkembangan zaman demi terciptanya peradilan yang efektif dan efisien bagi para pencari keadilan. Tantangan tersebut dijawab Petun Bandung dengan membuat e-book plus Petun Bandung. Buku elektronik ini berisi tugas dan fungsi serta standar operasional prosedur masing-masing bagian, serta kode etik aparatur peradilan dan dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas aparatur peradilan. Kini, buku ini bisa diakses siapapun di website Petun Bandung secara bebas guna memberikan kemudahan dan manfaat bagi aparatur pengadilan tata usaha negara Bandung maupun masyarakat pencari keadilan. Digitalisasi pengadilan selain sebagai sarana untuk memudahkan para pencari keadilan, juga sebagai upaya adaptasi di masa pandemi. Maka, kesiapan Petun Bandung pun ditunjukkan dengan menyelaraskan diri lewat digitalisasi pengadilan yang dirancang Mahkamah Agung lewat aplikasi e-court. Dengan sistem e-court, proses persidangan lebih aplikatif di masa pandemi karena mengurangi pertemuan fisik para pihak yang berperkara tanpa mengurangi esensi persidangan, karena para pihak masih tetap bisa menggunakan hak untuk jawab secara online. Petun Bandung membantu sepenuhnya penyelenggaraan e-court ini dengan menyediakan ruang informasi khusus bagi para pencari keadilan, baik advokat maupun warga yang berperkara, agar bisa dengan mudah melakukan proses hukum secara online. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pencegahan korupsi, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, telah dilakukan perubahan pada 6 area sebagai berikut: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik. Dengan komitmen bersama untuk membangun zona integritas, kami terus melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, meningkatkan profesionalisme SDM, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, meningkatkan pengawasan untuk mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang memudahkan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan. Petun Bandung tampil secara terbuka di ruang publik secara online lewat berbagai aplikasi di media sosial. Informasi dan kegiatan Petun Bandung dikabarkan langsung lewat website dan media sosial secara real time sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan untuk menjangkau seluruh masyarakat di pelosok Jawa Barat. Bahkan, proses persidangan seringkali dilakukan secara live streaming di kanal YouTube Petun Bandung, sehingga bisa ditonton publik secara leluasa. Petun Bandung berupaya menjadi yang terdepan dalam keterbukaan informasi publik. Masyarakat bisa leluasa untuk memberikan masukan dan kritikan demi kebaikan Petun Bandung. Pengembangan sumber daya manusia syarat mutlak untuk memulai upaya perubahan ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan itu, Petun Bandung memulai tradisi intelektualitas di kalangan hakim dan panitera dengan mengadakan diskusi Rebuan atau diskusi hari Rabu. Diskusi yang dimulai sejak pertengahan 2020 ini digelar setiap Rabu selama 2 kali sebulan
Peserta diskusi mengangkat berbagai topik dan isu hukum aktual yang terkait dengan hukum administrasi dan pengujian sengketa administrasi. Program internal Petun Bandung ini ternyata mendapat banyak apresiasi hingga jadi diskusi terbuka secara daring yang diikuti hakim petun di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai pemirsa diskusi Rebuan Petun Bandung, saya merasakan banyak sekali manfaat dari diskusi tersebut, terutama dalam peningkatan khazanah keilmuan di bidang hukum administrasi dan hukum acara. Selain temanya yang selalu aktual, diskusi dibawakan oleh pemateri dan penanggap yang sangat kompeten sehingga selalu menarik untuk disimak. Semoga diskusi Rebuan dapat terus berlanjut dengan format studio, audio, dan grafis yang lebih canggih. Jaya selalu Petun Bandung! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilowati Sian SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Saya telah mengikuti beberapa kali diskusi Rebuan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam bentuk virtual atau Zoom, di mana dalam diskusi Rebuan selalu mengangkat permasalahan-permasalahan teknis yang memang kita hadapi dalam praktek persidangan. Besar harapan saya dapat dibuat dalam bentuk buku sehingga dapat bermanfaat bagi para hakim tun. Setelah berjalan selama 15 seri, diskusi Rebuan Petun Bandung kemudian merangkum dan mempublikasikan materi diskusi tersebut dalam bentuk sebuah buku berjudul Petun Aktual, Isu-isu Terkini Penyelesaian Hukum Administrasi. Tonggak sejarah dicatat para hakim Petun Bandung saat hasil diskusi Rebuan secara resmi di-launching dan didiskusikan pada 28 Juli 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dilaksanakan secara daring dan luring. Launching dan diskusi dihadiri langsung oleh Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Bapak Prof. Dr. Haji Supandi, SH.M. Hum. Juga dihadiri oleh Yang Mulia para Hakim Agung Lingkungan Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, hingga Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara se-Indonesia dan para Hakim Tinggi Petun serta Hakim Petun se-Indonesia. Buku ini yang kita luncurkan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia peradilan tata usaha negara dalam kancah mewujudkan peradilan modern dan modernisasi peradilan. Selain itu, Petun Bandung senantiasa melakukan analisis beban kerja melalui rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan, mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan ABK demi terciptanya profesionalisme, baik promosi maupun mutasi dengan mempertimbangkan aspek objektif sesuai penilaian kinerja dan dituangkan dalam surat keputusan ketua yang tersimpan dalam komunikasi data tun yang bisa diakses semua stakeholder Petun Bandung secara internal. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung senantiasa berupaya membangun peningkatan kinerja pada semua bidang, baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariaan dan pengawasan. Salah satunya dengan kesetaraan untuk mengikuti Ikrab, Impact, dan training yang terbuka bagi semua aparatur Petun Bandung. Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Area ini merupakan ranah yang jadi perhatian khusus bagi Petun Bandung. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung konsisten dengan tertib membuat laporan pertanggungjawaban kinerja melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan serta membuat kalender kerja. Hasil dari komitmen bersama, tren positif terlihat dari laporan kinerja instansi pemerintah Petun Bandung pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan sebesar 0,75 dari tahun sebelumnya. Upaya membuka diri dilakukan juga lewat ruang diskusi dengan lembaga seperti Ombudsman maupun lembaga lainnya. Dengan cara inilah, Petun bisa melakukan akselerasi menuju zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Netralitas dan independensi selalu jadi komitmen utama aparatur Petun. Keseriusan ini ditunjukkan dengan menyediakan lorong khusus bagi hakim dan panitera untuk menuju ruang sidang. Hal ini dilakukan sebagai upaya sterilisasi untuk mengurangi resiko tertentu dengan pihak yang berperkara.
Selain itu, pemasangan sekat di meja hakim saat pandemi juga diperuntukkan untuk mengurangi resiko penularan virus COVID-19 dan lainnya. Selain itu, dalam rangka memperkuat pengawasan di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, telah diimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan membentuk unit pengendali gratifikasi yang secara berkala melakukan kampanye di media sosial, website, poster dan banner, dan media massa. Juga membentuk dan menerapkan sistem pengendalian internal dan pengawasan melekat untuk kepastian pemberian layanan terbaik dengan berbagai layanan pengaduan yang akan ditindaklanjuti setiap waktu. Penguatan pengawasan dilakukan juga dengan whistleblowing system. Juga mensosialisasikan kepada seluruh hakim dan pegawai diwajibkan untuk mengisi laporan harta kekayaan LHKPN atau LHKASN secara berkala. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Petun Bandung berupaya melalui pelayanan terpadu satu pintu dengan memberikan pelayanan cepat dan terukur sesuai SOP pelayanan yang telah ditetapkan dalam pedoman kerja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi demi kenyamanan bersama. Petun Bandung setia melayani dengan pelayanan dan kenyamanan ruang sidang dan ruang tunggu sidang. Setiap petugas mengutamakan kenyamanan pengunjung dengan selalu mengedepankan senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Untuk setiap keluhan, pengguna layanan pengadilan, baik dalam hal pelayanan maupun berperkara, Petun Bandung akan memberikan kompensasi khusus berupa souvenir bagi pihak yang merasa dirugikan sebagai komitmen pelayanan prima. Fasilitas penunjang seperti pojok baca, ruang laktasi, dan fasilitas difabel menjadi bagian dari komitmen Petun Bandung untuk melayani sepenuh hati. Selain itu, hadir aplikasi Si Cecep atau Sistem Informasi Cara Cepat berupa aplikasi chatbot WhatsApp Petun Bandung yang akan mengirimkan informasi dan pelayanan digital kepada masyarakat yang dapat diakses 24 jam terkait kebutuhan akan informasi maupun layanan di Petun Bandung. Dan tentu saja, penilaian akhir kinerja Petun Bandung terletak pada kepuasan pengguna layanan Petun Bandung. Secara terbuka, Petun Bandung membuat survei kepuasan pelayanan yang bisa langsung diakses di website Petun Bandung sebagai upaya untuk terus-menerus membenahi diri menuju Petun Bandung juara. Petun Bandung juara, jujur, unggul, adil, responsif, arif, dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui upaya terstruktur, sistematis, dan konsisten dengan merubah pola pikir dan budaya kerja, Pengadilan Tun Bandung tak henti-hentinya berusaha untuk melakukan berbagai upaya dan inovasi yang berbasis IT untuk peningkatan pelayanan. Pengadilan Tun Bandung berkomitmen penuh untuk menjadi yang terdepan dalam menciptakan zona integritas menuju WBK dan WBBM demi mewujudkan badan peradilan yang agung dengan mengambil moto Pengadilan Tun Bandung juara, jujur, unggul, adil, responsif, dan arif bijaksana. Mari berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.